Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini, tepatnya pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang garis dan lingkaran. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui persamaan lingkaran pada pertemuan ke-6, dan ini adalah lanjutan dari persamaan lingkaran itu. Di sini kita ingin melihat bagaimana hubungan garis dan lingkaran. Yang pertama, garis singgung lingkaran, yaitu garis singgung lingkaran melalui titik P, X1, Y1 pada lingkaran L. Yang A, jika lingkaran berpusat di O, 0,0 dan jari-jari R, garis singgungnya X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat, seperti ini. Maka contohnya, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L, Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 di titik singgung A, 1,2. Maka dapat kita cari, sehingga kita dapatkan X kurang 2Y sama dengan 5 atau X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu lingkaran dengan pusat A, A, B, dan jari-jari R. Nah, di sini jika lingkaran itu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya menjadi X1 kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Jadi ini adalah contohnya, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran, yang ini di titik singgung A min 3,1, dengan rumus yang kita dapatkan tadi, rumus yang ini, maka kita substitusikan A sama dengan 1, B sama dengan 4, sedangkan R kuadrat sama dengan 25 ke dalam persamaan garis singgung, sehingga kita peroleh persamaan garis singgungnya 4X tambah 3Y tambah 9 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu lingkaran umum dengan bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah Y tambah C sama dengan 0. Garis singgung yang melalui titik singgung T, X1, Y1 adalah seperti ini. Ini adalah penjabaran dari persamaan umum atau persamaan eksplisit dari lingkaran. Sehingga gasingnya atau persamaan garis singgungnya menjadi seperti ini. Oke, bisa dilihat contoh, diberikan persamaan garis singgung lingkaran, kita disuruh menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L, Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 8Y kurang 21 sama dengan 0 melalui titik singgung A 2,1. Jadi dengan menggunakan rumus pegasing pada persamaan umum lingkaran, kita mensubstitusikan X1 itu 2 dan Y1 itu 1. Itu dari soal, sehingga kita dapatkan persamaan garis singgung lingkarannya yaitu 4X tambah 5Y sama dengan 13. Oke, kemudian kita lihat persamaan garis singgung dengan gradien tertentu atau M, jika diketahui koefisien arah, yaitu M. Persamaan garis singgung lingkaran berpusat di 0,0 dari R serta gradien M, dapat kita hasilkan sebuah formula Y sama dengan MX plus minus E akar M kuadrat tambah 1. Dan ini kita peroleh dari hubungan garis dan lingkaran, yang sebenarnya persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, dan kita cari nilai C itu berapa dengan mengeliminasikan dan mensubstitusikan antara persamaan garis dengan persamaan lingkaran yang melalui pusat 0,0, sehingga kita peroleh C-nya itu adalah plus minus R akar M kuadrat tambah 1, sehingga kita substitusikan ke persamaan garis ini, sehingga menjadi formula persamaan garis singgung. Ini bisa dilihat di buku teks pembuktiannya. Oke, contohnya, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L, E sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, jika diketahui gradien 2, kemudian yang B-nya membentuk sudut 30 derajat, kemudian bagaimana kita menentukan jika dia sejajar dengan garis L, 4X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0, dan yang terakhir tegak lurus dengan garis L, yaitu lingkaran garis L maksudnya 4X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Oke, kita lihat, jika dia diketahui gradien M-nya sama dengan 2, maka persamaan garis singgung yang kita gunakan yaitu formula yang seperti ini. Ini tinggal kita substitusikan nilainya sehingga menghasilkan
Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 5. Kalau dijabarkan, satu positif dan satu negatif. Kemudian yang B-nya membentuk sudut 30 derajat dengan suhu X positif. Nah, ini dia. Kita gunakan rumus formula yang sudah ada. Nah, dan di sini kita mencari M-nya itu dengan menggunakan tangen alfa. Dan alfa itu adalah 30 derajat dengan menggunakan konsep formula pada gradien, sehingga dapatlah tangen 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 atau seper akar 3. Kemudian kita substitusikan persamaan garis singgung, sehingga didapatkanlah pegasinya. Kemudian begitu juga dengan yang C, disubstitusikan saja. Dan yang D, karena dia tegak lurus, maka dia punya syarat bahwa M1 kali M2 itu mendekati min 1, sehingga karena M1 itu 4/3, memenuhi syarat tegak lurus, maka M2-nya menjadi min 3/4, dan kita substitusikan ke pegasinya, maka kita dapatkan seperti ini. 3X tambah 4Y tambah 15 sama dengan 0. Oke, kemudian kita melihat lingkaran berpusat di A, B, dan jari-jari R. Maka kita dapatkan formula seperti ini. Sama dengan bentuk yang pertama tadi, tapi ini karena dia berpusatnya A, B, maka Y tadi itu berubah menjadi Y kurang B, dan X tadi itu menjadi X kurang A. Sedangkan untuk mencari C, sama saja dengan melihat hubungan garis dan lingkaran. Ini contohnya, bisa diikutin. Kita mensubstitusikan saja, mencari gradien dulu dengan aturan yang sudah ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.